kita lanjut lagi nih. Tadi udah ngomongin seputar Iya, asuransi, kemudian juga investasi, dan balik lagi semuanya memang berkaitan dengan piramida perencana keuangan ya. Mungkin ada yang belum paham juga, Mas betul. Taufan, kira-kira bagusnya nih berapa persen sih porsi dari pendapatan kita gitu ya setiap bulannya yang bisa kita alokasikan untuk asuransi, untuk investasi, dan untuk keperluan-keperluan lainnya, Mas Taufan? Nah, kalau berapa persennya harus kita cek juga sih dari uang pertanggungan kita berapa sih ya kalau kalau kita ngomong untuk asuransi. Mhm. Apalagi kalau misal, buat pemirsa yang berkeluarga ya, itu uang pertanggungan ini tentunya akan dijadikan sebagai, pengganti penghasilan dari, keluarga yang kita tinggalkan. Misal terjadi resiko atau yang sebagainya, itu mungkin perlu perhitungan lagi. Tapi buat, pemirsa yang mungkin masih, fase muda ya, dari fase akumulasi kekayaan ya tentunya mungkin dari porsinya bisa lebih banyak untuk investasi dulu ya. Tapi Mhm, buat, mhm. saya kira buat pemirsa yang sudah berkeluarga dan jadi kepala keluarga pencari, nafkah utama ya, harusnya, sudah mempersiapkan selain dana darurat adalah dari unsur proteksi tersebut. Oke, lebih besarnya tuh kira ada kisarannya nggak, Mas Taufan, berapa persennya? Iya, mungkin saya kira, untuk proteksi, saya ngomong untuk yang sudah berkeluarga ya, udah Iya. punya tanggungan 1 istri, 2 anak, mungkin, 10%, 20% dari total income bisa, jadi, jadi patokan yang cukup oke, cukup sekali sih itu, lebih dari cukup. Oke, untuk 10% sampai 20% gitu ya, untuk yang berkeluarga. Nah, Iya, kalau ya, karena kan mhm. tentunya untuk kebutuhan asuransi, hanya untuk beberapa tahun dulu kan, untuk bayar di awal, kalau kita ngomong produk unit link kan. Iya, kalau kita bicara investasi sendiri kan sekarang bukan cuma asuransi ya yang ada kasus-kasus yang macam-macam yang kurang menyenangkan di investasi, misalnya di reksadana juga kita sering dengar ada beberapa manajer investasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan gitu, ada beberapa kasus. Ada tips nggak sih untuk memilih manajer-manajer investasi yang bagus, Mas Tovan? Ya tentunya teman-teman harus, pantau terus ya, terkait kinerja manajer investasi tersebut, ya dari sisi strategi, dari reputasi, kinerja historikal seperti apa, dan seberapa sering teman-teman bisa dapat akses, ke strategi manajer investasi tersebut. Ya seperti contoh pantau media sosial mereka, atau mungkin kalau mereka ngadain event, teman-teman, datang, nonton dan, lempar pertanyaan seperti apa, kalau misal, di situ tidak temukan kenyamanan, ya mungkin sudah waktunya untuk berpindah ke manajer investasi atau reksadana lain. Jadi itu salah satunya. Kemudian juga dari bagaimana perkembangan, perusahaan mereka ya, penambahan produknya juga seperti apa, juga bisa jadi sebagai acuan ya untuk melihat bahwa manajer investasi tersebut bisnisnya terus berkembang, berarti, sehat dan amanat sehingga dipercaya banyak oleh investor. Jadi seperti itu bisa jadi acuannya. Kalau misal Gitu ya. misal juga bisa jadi kan dari kinerjanya produknya banyak nih, kinerja Mhm. historikalnya cukup stabil dan konsisten ya, ada misal semuanya cukup bagus atau mungkin nggak cuma satu bagus yang lainnya jelek, jadi mungkin juga bisa jadi red flag ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.